Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu saudara pada topik pada dasar-dasar ilmu pendidikan, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai hakikat ilmu pendidikan. Jadi seperti disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sebagai seorang pendidik atau calon pendidik, saudara itu wajib untuk memahami tentang ilmu pendidikan. Nah, pada topik ini kita akan membahas apa sebenarnya ilmu pendidikan tersebut. Oke saudara, ilmu pendidikan itu berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pendidikan. Kalau proses pendidikan seperti yang sudah kita ketahui, itu adalah suatu upaya untuk membelajarkan atau membentuk karakter, fisik, intelektual, dan juga keterampilan dari peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni manusia yang seutuhnya. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang terkait sesuatu yang dapat digunakan untuk menerangkan pengetahuan yang diketahui. Jadi untuk menyampaikan sesuatu pengetahuan, dalam hal ini ada informasi ya, itu diperlukan sesuatu ilmu. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri tentu saja diperoleh dari hasil riset yang disusun secara sistematis dengan kerangka tertentu. Jadi artinya ketika nanti saudara merumuskan sesuatu teori yang telah diperoleh dari hasil riset yang dilakukan secara ilmiah, itu berarti dapat dimaknai hal tersebut adalah sebuah ilmu pengetahuan, ilmu yang memberikan informasi kepada peserta didik. Ilmu pendidikan, nah apa pengertiannya? Dia menjadi dua ya. Dia dapat dikatakan sebuah sistem pengetahuan terkait pendidikan. Jadi sebuah sistem pengetahuan terkait pendidikan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian atau riset, sehingga bisa disajikan kepada khalayak atau masyarakat dalam berbagai bentuk atau konsep-konsep tentang pendidikan. Jadi adalah suatu sistem pengetahuan ya, yang nanti disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan, berupa pengertian-pengertian, kemudian berupa definisi, berupa istilah-istilah ya, pokoknya yang terkait dengan pendidikan. Yang berikut, ilmu pendidikan itu adalah sebuah pengetahuan yang sistematis yang membahas mengenai banyak hal terkait proses penyesuaian diri seseorang dengan orang lain dan proses timbal balik dari hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia, yang semua hal yang terkait dengan aktivitasnya. Jadi artinya ilmu pendidikan itu berupa pengetahuan yang sistematis yang memang konsen terhadap pembentukan manusia ya, terkait hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan alam, maupun hubungannya dengan aktivitas manusia lainnya. Jadi esensinya adalah bagaimana interaksi antar manusia itu. Karena pada hakikatnya ilmu pendidikan itu memang hanya bisa diimplementasikan kepada manusia yang menjadi objek dan subjek dari sebuah pendidikan. Kemudian apa tujuan dari ilmu pendidikan? Nah, tujuannya adalah memberikan informasi tentang pendidikan, dimulai dari dasar-dasar pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jalur pembekalan yang mungkin dapat dilakukan terhadap orang tua, terhadap anak ya, melalui semua proses atau aktivitas pendidikan. Jadi informasi segala hal yang terkait dengan pendidikan dan sistem pendidikan. Kemudian apa tujuannya? Memberikan gambaran ya,
bagaimana proses pendidikan yang ideal yang bisa dilakukan oleh sekolah dan sistem persekolahan. Nah, siapa yang ada dalam sistem persekolahan itu adalah guru, semua perangkat sekolah, laboran, pustakawan, dan lain sebagainya. Jadi dapat tujuannya adalah memberikan gambaran bagi orang-orang tersebut agar proses pendidikan ini dapat berjalan optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pendidikan itu tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi dalam semua lingkup persekolahan. Oke, kita lanjutkan. Ada banyak pandangan ya. Ilmu pendidikan itu dia sebagai ilmu, kemudian dia sebagai teori praktis, dia sebagai teori normatif ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Pertama, ilmu pendidikan itu sebagai ilmu. Kenapa? Karena dia adalah kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang memang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang memang bersifat ilmiah. Jadi dia, kenapa dikatakan sebuah ilmu? Karena dia kumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi. Kemudian dia dipandang sebagai sebuah ilmu karena memang mengandung unsur-unsur ilmu ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ini adalah konsep ilmu ya yang dikemukakan dalam konteks filsafat ya, mengandung makna apa, kenapa, bagaimana proses itu ada ya dari sisi ontologi. Ontologi itu berbicara mengenai apa, hakikat ya. Dia ontologi itu maknanya apa sesuatu itu, kemudian kenapa. Kalau berbicara mengenai epistemologi itu bagaimana cara memperoleh sesuatu, jadi bagaimana caranya memperoleh sebuah ilmu. Dan kalau kita berbicara mengenai aksiologi itu apa guna. Nah, ilmu pengetahuan itu dia mengandung semua hal tersebut. Contoh misalnya ketika kita belajar mengenai konsep-konsep ya, unsur-unsur. Nah, tentu untuk memperoleh konsep-konsep belajar, unsur-unsur belajar, pengertian metode-metode belajar, itu nanti bisa ditinjau dari apa, kemudian bagaimana sebenarnya, misalnya bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan ya, apa unsur tersebut. Nah, itu dikaji secara ontologi. Epistemologi itu mengkaji bagaimana. Kemudian aksiologi apa guna. Nah, itu kira-kira 3 hal. Nah, itu adalah definisi ilmu pendidikan. Itu dia memang diakui sebagai sebuah ilmu ya. Kemudian ilmu pendidikan itu sebagai ilmu teoritis ya. Ilmu yang melaksanakan atau menjelaskan teori-teori ya tentang pendidikan yang diambil dari praktek dan masalah-masalah pendidikan yang kemudian dikelola secara terstruktur dalam bentuk teori-teori yang bisa dipedomani. Oke ya, jadi ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis. Misalnya belum ada teori, kemudian seorang peneliti mengamati praktek guru yang ada di lapangan, kemudian guru itu menyelesaikan atau mengatasi persoalan dari murid. Nah, kemudian ahli tersebut atau peneliti tersebut kemudian menulisnya, dan itu dapat dibaca dan dipedomani. Nah, itulah rumusan sebuah ilmu pendidikan itu sebagai ilmu yang bersifat teoritis. Kemudian ada ilmu pendidikan sebagai teori yang bersifat praktis. Nah, ini maksudnya adalah ilmu yang ilmu pendidikan itu dapat bersifat praktis ya, dapat dikelola sebagai bahan ajar atau sumber informasi yang diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan nilai-nilai dan norma-norma serta tingkah laku hidup manusia itu ya, sehingga dapat dipedomani oleh masyarakat. Misalnya teori-teori tentang bagaimana mendidik anak usia dini misalnya. Nah, ada tahapan-tahapan yang bisa dipedomani oleh si orang tua maupun sebagai guru. Nah, itu disebut ilmu pendidikan sebagai teori yang bersifat praktis. Kemudian contohnya ada ilmu parenting ya. Ilmu parenting ini dapat ketika dia membaca itu dapat dipedomani baik oleh orang tua maupun oleh guru ya dalam melaksanakan proses pendidikan. Jadi esensinya adalah ini tujuannya teori bersifat praktis ini agar
si pendidik yang bertugas itu dapat menanamkan nilai-nilai atau sistem itu ya. Nah, sehingga dia menjadi manusia yang memang bisa dibanggakan, dihormati, dan ya dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Ya, kalau sekarang tentu banyak orang yang tidak berhidup sesuai dengan norma ya. Nah, itu apa ya? Ya karena barangkali dia tidak diberikan teori-teori praktis ya, atau mungkin orang tuanya tidak mampu mendidik dia dengan berpedoman kepada teori-teori yang sifatnya praktis. Kemudian ilmu pendidikan ini sebagai ilmu yang bersifat normatif. Jadi ilmu pengetahuan normatif, ilmu pengetahuan yang merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik, buruk, ya, perilaku manusia. Nah, ilmu pendidikan itu adalah salah satunya berfungsi sebagai ilmu yang normatif, yang memang dia berisi teori-teori yang membahas tentang keteraturan hidup antar manusia dan juga antar manusia dengan sistem yang lain. Contoh teori-teori yang membahas tentang hakikat manusia dan hubungan antar manusia serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Nah, itu disebut ilmu pendidikan yang berfungsi sebagai ilmu normatif. Kemudian apa peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan? Pertama, tentu dia berperan sebagai pedoman. Kemudian dia dapat dijadikan sebagai sarana agar proses pendidikan dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan proses yang seharusnya, dan kemudian sebagai bahan evaluasi apakah proses pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik atau belum. Nah, sebagai bahan evaluasi ini tentu ya pendidikan yang ideal itu seperti apa, kemudian dievaluasi dengan ilmu pendidikan yang telah ada. Oke saudara, barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.